Oke, kali ini kita akan membahas soal berikut ini. Kincir air berikut digunakan untuk pembangkit energi dan irigasi. Pada diagram sebelah kanan, roda dengan diameter 10 meter diletakkan pada sungai sehingga titik terendah roda terletak pada kedalaman 1 meter. Oke, teman-teman, di sini ada ilustrasi gambarnya. Yang sebelah kiri ini ada kincir airnya. Dan sebelah kanan ini adalah ilustrasi dalam bentuk matematikanya. Nah, berdasarkan soal, kita bisa tahu bahwa ada roda yang terletak pada kedalaman 1 meter. Nah, pada ilustrasi ini, garis yang berada pada DE ini adalah permukaan airnya. Nah, jadi DE ini berada tepat pada permukaan air. Sementara itu, di bawahnya itu berarti sudah air. Yang kita tahu bahwa BC itu BC ini panjangnya adalah 1 meter. Karena dia berada di dalam air dan terletak pada 1 meter. Oke, pertanyaannya adalah tentukan ketinggian titik A dari permukaan air. Berarti dari A ini kita tarik ke bawah ya. Nah, itu berapa panjangnya? Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa tadi diameter rodanya itu dari ujung ke ujung lingkaran itu 10 meter. Berarti OA-nya itu 5 meter, yaitu jari-jarinya. Nah, karena OA 5 meter, berarti OB juga 5 meter ya. Jadi OB juga 5 meter. Karena jari-jari itu berlaku dari titik pusat lingkaran ke segala arah ke lingkaran itu. Berarti OB juga 5 meter. Nah, karena ada titik terendah dari roda itu berada di bawah permukaan air, yaitu 1 meter, berarti BC itu adalah 1 meter. Nah, berarti OC, yang mana itu adalah dari sini ke sini, dari O ke C ini, kita tahu bahwa dari O ke C atau dari O ke permukaan air, yaitu 5 dikurang 1. Bagaimana logikanya? OB itu 5 ya, karena jari-jari lingkaran. Sementara BC itu 1. Berarti OC 5 dikurang 1, yaitu 4 meter. Nah, dengan ini kita bisa menjawab pertanyaan yang A, di mana dia menanyakan A ke permukaan air. Kalau kita lihat, A ke permukaan air itu sama dengan O ke C. Kita tarik garis di sini ya. Kita tarik garis di sini berarti A ke permukaan air sama dengan O ke C, yaitu 5 dikurang 1, yaitu 4 meter. Untuk pertanyaan A cukup mudah, kita lanjut ke pertanyaan yang B. Permukaan air ditunjukkan pada tali busur DE katanya. Di sini DE ini adalah tali busur di mana ini tepat berada di permukaan airnya. Nah, tentukan besar DAE. DAE bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita buat satu bagian lagi supaya lebih mudah. Nah, kalau kita lihat garis yang warna merah itu adalah sudut pusat ya. Dan DAE itu adalah sudut keliling kalau kita perhatikan. DAE itu adalah sudut keliling yang mana sudut pusatnya itu adalah DOE. Nah, ini berlaku jika kaki-kakinya ini berada di dua titik yang sama. Maksudnya bagaimana? DOE dan DAE berada di kaki-kaki yang sama, yaitu kakinya berada di D dan E. Tidak boleh berlainan ya, jika untuk menentukan sudut pusat dan sudut keliling harus sama-sama di dua titik yang sama, yaitu D dan E kalau di soal ini. Berarti berlaku hubungan sudut pusat dan sudut keliling, di mana sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat, atau sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Nah, karena kita udah mengerti sampai situ, berarti kita hanya perlu mencari sudut pusatnya dari soal ini. Sudut pusatnya apa? Yaitu DOE. Kalau DOE kita perhatikan,
ini sudut DOC itu sama dengan sudut COE. Ya kan? Sudut DOC sama dengan sudut DCOE. Yaitu segitiga sama kaki ya. Karena di sini segitiga sama kaki, jaraknya dari D ke C itu sama dengan C ke E. Nah, untuk mencari sudut DOE, kita hanya perlu mencari salah satu dari bagiannya, yaitu COE aja ya. Nah, untuk mencari COE, sudut O-nya ini, sudut di sini, kita bisa gunakan teorema dari trigonometri, di mana COE itu adalah samping per miring. Nah, ingat lagi pelajaran dari trigonometri. Trigonometri, kalau cos itu samping per miring, demi sami desa. Cos itu sami, samping per miring. Nah, karena kita mau cari ininya, O-nya, maka sampingnya apa? Sampingnya adalah OC. Miringnya apa? Miringnya adalah OE. Samping per miring. Nah, sampingnya itu OC. Kita tahu tadi bahwa OC itu 4 kan? Karena dari sini. Dari O ke permukaan air. O ke permukaan air. Permukaan air tepat berada di C. Berarti OC itu 4, OE itu 5. Mengapa 5? Karena OE merupakan jari-jari juga. Jadi jari-jari itu bukan hanya ke sini ya. Ke samping, ke atas. Boleh juga miring asalkan dia berasal dari titik pusat dan ke lingkarannya. Jadi OE juga merupakan jari-jari, yaitu 5. Nah, kita dapatlah 4/5. Kalau kita desimalkan, itu merupakan 0,8. Nah, bagaimana cara mencari sudutnya? Untuk mencari sudut, kita bisa gunakan kalkulator ya teman-teman. Untuk menekannya, pilih bagian arcos cos, karena tadi kita nyari cos ya. Arcos cos dari 0,8. Atau kalau teman-teman cari di kalkulator, bisa cos pangkat min 1. Atau inverse dari cosnya. Atau arcos cos 0,8. Masukin nilai yang kita dapat tadi. Dapatlah 36,86. Oke. Setelah dapat, berarti kita udah dapat ya COE-nya. Nah, kita lihat di sini DAE merupakan balik lagi setengah dari sudut pusat, karena DAE ini adalah sudut keliling. Setengah dari sudut pusat itu sama dengan sudut COE itu sendiri. Nah, begini teman-teman. Sudut DAE merupakan sudut keliling dari sudut keliling ya. Sudut pusatnya itu DOE. Nah, rumusnya adalah sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat, yaitu DAE setengah dari sudut DOE. Yang mana setengah dari sudut DOE itu merupakan COE kan? Nah, karena DOE ini terbentuk dari dua sudut, yaitu DOC dan COE. Maka kita nggak perlu lagi nyari, kita cari aja sudut COE-nya, yaitu 36,86. Maka sudut DAE adalah 36,86 teman-teman. Nah, untuk soal nomor C, itu kita disuruh cari panjang dari DE. Karena dia bilang jarak 2 titik pada roda yang terletak di permukaan air. Otomatis titik pada roda yang ada di permukaan air itu D dan E ya. Karena airnya itu garis ini, permukaan airnya. Maka 2 titik itu adalah D ke E. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau DE itu terbentuk dari garis CD dan CE. Nih, CD dan CE. Maka dari situ garis DE adalah CD tambah CE. CD tambah CE. Nah, untuk mencari CE itu kita bisa gunakan rumus Pythagoras. Nah, karena tadi kita udah tahu bahwa OE adalah 5, OC adalah 4, maka untuk Pythagoras dari CE adalah sudut miring dikurang sudut yang ininya, yang OC-nya. Maka OE kuadrat dikurang OC kuadrat adalah 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. 25 dikurang 16 itu 9, itu kita akarin jadi 3.
Maka karena CE itu sama dengan CD, maka DE itu adalah 3 tambah 3, yaitu 6. Oke, begitu saja untuk soal kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyain di kolom komentar. Terima kasih. See you on another video. Bye-bye.